Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2121. Setelah menangani Gong Yang Lai, Jimo perlahan berbalik dan menatap Kaisar Surgawi Zixu sambil berkata sambil tersenyum dingin, klan kilinmu benar-benar menakjubkan. Seluruh kejadian, Jimo mengamati dengan sikap acuh tak acuh dari pinggir lapangan. Meskipun begitu banyak tokoh dikdaya yang hadir, hanya Ye Yuan saja yang mengetahui keberadaannya. Adapun untuk menunjukkan otoritas klan Kilin, dia secara alami mempertimbangkan semuanya. Alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat batasan Ye Yuan dan juga ingin melihat seberapa besar potensi Ye Yuan. Meskipun imam besar leluhur suci menganugerahkan Ye Yuan sebagai sage kedua, sebenarnya Jimo sama dengan imam besar Red Lume. Mereka kurang lebih memiliki keraguan terhadap Ye Yuan. Pusat kekuatan alam dewa sejati sebenarnya berada di atas 11 murid hebat. Hal semacam ini, siapapun juga akan merasa itu terlalu konyol. Tapi saat menonton acara ini, sikap Jimo terhadap Ye Yuan sudah berubah total. Ye Yuan tidak hanya seorang jenius alkimia yang tak tertandingi, membuat semua jenius alkimia pucat jika dibandingkan, dia juga seorang jenius seni bela diri pada saat yang sama. Kekuatan tempur Ye Yuan membuat mereka yang berada di peringkat yang sama berkeringat karena malu. Yang lebih menakutkan adalah Ye Yuan benar-benar memahami tanda Dao dengan kultivasi alam dewa sejati. Tidak heran gurunya memandang Ye Yuan sebagai lawannya. Bahkan jika itu hanya dari segi alkimia Dao, Ye Yuan yang melampaui mereka sebagai saudara magang di masa depan, kemungkinan besar juga merupakan taruhan yang pasti. Ketika Kaisar Surgawi Zixu mengetahui identitas Jimo, dia juga menarik napas dingin. Dia tidak pernah mengira bahwa imam besar leluhur suci benar-benar menganggap penting apa yang disebut sage kedua ini, hingga mengirim murid langsungnya secara pribadi. Kaisar Surgawi tidak masuk ke dunia fana. Tapi Jimo, eksistensi puncak seperti ini, bahkan jarang mengambil bagian dalam perselisihan Kaisar Surgawi. Tokoh dikdaya puncak dunia bentangan surga tahap akhir adalah penguasa sejati dunia bentangan surga. Tapi imam besar Star Drive sebenarnya secara pribadi turun ke dunia manusia demi Ye Yuan. Namun meski menghadapi imam besar Star Drive, imam besar Star Drive juga tidak dapat melemahkan momentum mengesankan klan Kilin. Dia segera membungkuk ke arah Jimo dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata Tuan Star Drive, Zixu tidak mengerti. Bahkan jika Ye Yuan adalah sage kedua, dia membunuh jenius alkimia nomor 1 klan Kilinku, membuat klanku menderita kehilangan kekuatan yang besar dalam alkimia. Dia juga menyita tulang kaisar klanku. Mungkinkah klan Kilinku bertindak tanpa alasan yang dapat dibenarkan? Imam besar Star Drive menatap Kaisar Surgawi Zixu, menatap sampai Kaisar Zixu bergidik. Imam besar Star Drive berkata dengan dingin, klan Kilinmu benar-benar tahu cara menyalahkan orang lain. Sejak sage kedua tiba di kota West Spirit, Kaisar ini telah memperhatikannya dengan cermat. Masalah ini adalah klan Kilinmu yang pertama kali mencari masalah. Sage kedua bertahan berkali-kali, tapi kalian berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Lupakan tentang Kizen yang membatalkan perjanjian, dia bahkan mengancam akan membuat sage kedua mempersembahkan tulang Kaisar dan meminta maaf. Gelar sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh guru, tetapi kalian semua membuatnya meminta maaf. Apakah kalian meremehkan sage kedua atau meremehkan guruku? Saat dia mengucapkan kata terakhir, Jimo melotot tajam. Kekuatan jiwa yang kuat menusuk langsung ke jiwa ilahi Kaisar Surgawi Zixu. Seluruh tubuh Kaisar Surgawi Zixu gemetar dan berlutut di depan Jimo tanpa terkendali. Sementara pada saat ini, sosok Jimo bergerak ke samping, memperlihatkan Ye Yuan di belakang. Kaisar Surgawi Zixu yang berlutut kebetulan berlutut ke arah Ye Yuan. Terlebih lagi, ia adalah seorang Kaisar Surgawi tahap akhir yang sangat kuat, ia adalah seorang imam besar yang kuat dalam aspek jiwa dewa. Seberapa kuatkah kekuatan jiwa Jimo? Jika dia mau, tatapannya saja sudah bisa mengubah jiwa Zixu menjadi debu. Wajah Kaisar Surgawi Zixu menjadi pucat pasi, seolah-olah dia sedang sakit parah. Dia menatap Jimo, wajahnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Imam besar Star Drive, terlalu kuat. Masing-masing pusat kekuatan ras iblis di kota sangat terkejut. Klan Kilin datang dengan cara yang mengancam kali ini. Pada akhirnya, dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi, satu ditekan dan dibuat berlutut oleh Ye Yuan,
sementara yang lain secara pribadi ditekan oleh imam besar Star Drive dan juga berlutut. Harga diri ini telah benar-benar musnah. Terlebih lagi, kali ini, imam besar Red Lume bahkan mengundang banyak pembangkit tenaga ras iblis yang penyendiri. Klan Qilin dianggap telah tersandung sepenuhnya kali ini. Tapi iblis-iblis di kota itu semua khawatir. Imam besar Star Drive sangat mendominasi. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam klan Qilin? Tuan Star Drive, ini memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang. Apakah kamu menindas klan Qilinku karena tidak memiliki siapa-siapa? Kaisar Surgawi Zixu berkata sambil mengertakkan gigi. Jimo tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, Kaisar ini tahu bahwa klan Qilinmu sangat kuat, karena tidak berada di bawah kuil imamku. Tapi, sekarang bukan giliranmu untuk datang dan mempertanyakan Kaisar ini. Berlutut ini, kamu berhutang pada Sage kedua. Tatapan Jimo kemudian berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Sage kedua secara pribadi diberikan oleh guru. Statusnya bahkan di atas kita, murid langsung, kamu, seorang kaisar surgawi lapis ketiga, datang untuk mempermalukan Sage kedua kuil imamku. Bukankah itu menamparkan wajah guru? Kaulah yang menindas kuil imamku karena tidak punya siapa-siapa. Suara Jimo mirip dengan bel besar, bergema di seluruh dunia. Kemarahannya mewakili kemarahan imam besar leluhur suci. Awalnya, Sage kedua Ye Yuan hanyalah sebuah gelar. Tidak ada seorang pun yang akan mengingatnya. Tapi Jimo turun secara pribadi, arti dari Sage kedua benar-benar berbeda. Oleh karena itu, berlututnya Kaisar Surgawi Zixu bukannya tidak adil. Wajah Kaisar Surgawi Zixu pucat pasi. Sama seperti semua orang yang hadir, klan Qilin juga meremehkan bobot Ye Yuan, Sage kedua ini. Selain itu, perkiraan sebelum ini merupakan perkiraan yang terlalu rendah. Imam besar leluhur suci tidak memperlakukannya sebagai junior yang bisa dibentuk, tapi leluhur suci benar-benar menempatkan Ye Yuan pada posisi yang setara. Tingginya ekspektasinya melebihi imajinasi semua orang. Kaisar Surgawi Zixu mengertakkan gigi dan berkata, meski begitu, klan Qilinku juga tidak mentolerir Tuan Star Drive yang mempermalukan kami seperti ini. Jimo tersenyum tipis saat mendengarnya dan berkata, begitukah? Jika kamu tidak yakin, kamu dapat mengundang pusat kekuatan klan Qilin untuk datang. Kaisar ini akan menunggu dengan hormat kapan saja. Kuil imamku tidak takut akan perang ilahi. Ketika Kaisar Surgawi Zixu mendengar hal itu, pupil matanya mengerut. Jimo mengatakannya dengan sangat santai, tapi bobot kalimat ini terlalu berat. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Sage kedua hanyalah seniman bela diri alam dewa sejati, tapi mengapa imam besar leluhur suci sangat menghargainya? Imam besar leluhur suci sebenarnya tidak ragu melancarkan perang ilahi untuk Sage kedua. Sepertinya kita masih meremehkan status Tuan Sage kedua di hati imam besar leluhur suci. Pembangkit tenaga ras iblis yang hadir semuanya terguncang sampai ke inti. Kata-kata acuh tak acuh dari imam besar Star Drive mewakili tekad kuat imam besar leluhur suci. Jika klan Qilin berani menyentuh Ye Yuan, perang ilahi ini pasti tidak bisa dihindari. Entah bertempur atau mundur, kekuasaan untuk memilih diserahkan kepada klan Qilin. Kaisar Surgawi Zixu menarik napas dalam-dalam, memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi rumit, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, masalah ini, Zixu tidak dapat mengambil keputusan. Tapi kata-kata Tuan Star Drive, Zixu pasti akan menyampaikannya. Selesai berbicara, Kaisar Surgawi Zixu berdiri dengan susah payah dan berencana untuk pergi. Berhenti. Apakah Kaisar ini membiarkan kalian pergi? Jimo berkata dengan dingin. Ekspresi Kaisar Surgawi Zixu berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, mengapa? Apakah Tuan Star Drive benar-benar ingin membunuhku? Meskipun Zixu bukanlah orang penting, aku juga mewakili wajah klan Qilin. Jika aku mati di sini, perang ilahi ini kemungkinan besar tidak akan bisa dihindari. Jimo sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Tatapannya menyapu sekeliling, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, hari ini, semua orang yang berbudi luhur ada di sini. Kalau begitu mari kita saksikan kekuatan Sage kedua bersama-sama. Jimo menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Papan catur kecil dan indah perlahan terbang keluar. Aura Dao yang agung dan tidak berwujud memancar keluar, langsung menutupi seluruh dunia. Seolah-olah papan catur ini adalah sebuah dunia. Ketika orang-orang dengan pengetahuan luas melihat ini, wajah mereka berubah drastis saat mereka berteriak kaget, Asnot. Ini papan catur Asnot. Hanya Asnot yang memiliki aura misterius dan tak terduga. Seseorang bertanya dengan ragu, Sage kedua.
Bukankah Sage kedua sudah menyelesaikan Asnot sebelumnya? Bukankah menggunakan ini untuk menunjukkan kekuatannya akan menjadi lelucon? Apa yang kamu tahu? Imam besar leluhur suci telah membuat banyak salinan Asnot yang tak terhitung jumlahnya dan menyerahkannya ke berbagai kuil imam. Namun inti dari permainan catur Asnot berbeda-beda konsepnya. Apa yang diabadikan oleh berbagai kuil imam hanyalah Asnot versi tingkat terendah. Itu mungkin bahkan tidak memiliki 1/10.000 kekuatan Asnot yang sebenarnya. Dalam hal ini, permainan catur Asnot ini sangat luar biasa. Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Akankah Asnot yang dibawakan oleh imam besar Star Drive secara pribadi merupakan hal yang biasa? Banyak pembangkit tenaga ras iblis merasa cemas dan ragu, melihat papan catur kecil itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Jimo memandang Ye Yuan dan membuka mulutnya dan berkata, "Sage kedua, guru berkata bahwa kamu pasti sangat tertarik dengan Asnot. Jadi dia memerintahkanku untuk membawanya. Papan catur ini adalah Asnot yang asli." Pupil mata Ye Yuan mengecil dan langsung menunjukkan ketertarikan yang kuat. Kaisar Surgawi Zixu, Kaisar Surgawi Shaoyun, Long Zi, dan yang lainnya, pupil mata mereka menyusut, memperlihatkan ekspresi keheranan. Reputasi Asnot yang bagus, meskipun mereka berada di dunia semu, mereka juga pernah mendengarnya. Ini adalah Asnot yang sebenarnya, permainan catur abadi dengan kekuatan tak terbatas. Hahaha, orang yang mengenalku dengan baik tetaplah imam besar leluhur suci. Menantang Asnot yang terakhir kalinya, leluhur pengobatan terlalu lemah. Aku benar-benar tidak bisa membangkitkan minat. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Mendengar perkataan Ye Yuan, semua orang terdiam. Leluhur pengobatan terlalu lemah, kata-kata seperti ini, hanya Ye Yuan yang berani mengatakannya. Tapi Jimo sedikit terkejut di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan menantang Asnot saat itu. Saat itu, ketika dia menantang Asnot, itu adalah sebuah pelarian yang sangat mudah. Dia hampir tidak keluar hidup-hidup. Tapi ketika dia tiba di sini, dia merasa lawannya terlalu lemah. Itu adalah leluhur pengobatan. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat pemandangan Ye Yuan melewati rintangan, gurunya telah memberitahunya sebelumnya. Saat itu, Ye Yuan menggantikan gurunya, lalu dia bertarung hebat dengan leluhur pengobatan, dan akhirnya berhasil mengalahkan leluhur pengobatan. Betapa megah dan serunya pertempuran itu. Jimo berkata, guru menyegel 50% kekuatan dengan kemampuan ilahi yang luar biasa. Di dalam Asnot ini, masih mengandung 50% kekuatan. Namun, meskipun kekuatannya hanya 50%, kaisar ini juga tidak dapat mengalahkannya. Apakah Sage kedua berani menantangnya? Apa, menyegel 50% kekuatannya dan imam besar Star Drive bahkan tidak bisa melewatinya? Eksistensi macam apa di Asnot ini? Salinan Asnot hanya memiliki kekuatan 1/10.000 dan kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Kekuatannya hanya 50%, terlalu menakutkan. Sage kedua hanyalah seorang imam bintang 6. Kecuali kepalanya rusak, mengapa dia pergi dan menantang Asnot? Ini adalah Asnot yang sebenarnya. Itu adalah arena permainan dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, dua ahli alkimia yang tiada taranya. Keberadaan seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi dengan lambaian tangan. Meskipun ini hanyalah sebuah debat Dao, para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi juga tidak berani menginjakan kaki di dalamnya, apalagi Ye Yuan yang sangat kecil. Aku sudah lama terpikat dengan Asnot ini. Jadi bagaimana aku bisa melewatkannya? Aktifkan, Ye Yuan berkata dengan dingin. Star Drive tertawa keras dan berkata, hahaha, sungguh Sage kedua yang heroik. Kaisar ini juga sangat penasaran seberapa besar potensi Sage kedua. Itu hanya untuk melihatnya menunjuk pada kehampaan. Sinar cahaya merah terang menghantam papan catur dan papan catur itu segera meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tekanan yang mengerikan hingga ekstrim langsung berkembang. Awalnya, papan catur itu hanya memberikan perasaan yang mendalam dan misterius kepada orang-orang. Namun baru pada saat inilah masyarakat menyadari bahwa ini adalah medan pertempuran dua tokoh puncak. Apakah imam besar leluhur suci ini ada di sini untuk memverifikasi kekuatan, atau di sini untuk membunuh orang? Bagaimana kekuatan yang mengerikan bisa dilawan oleh alam dewa sejati? Long Zi berkata dengan kekaguman. Ketika Zixu melihat pemandangan ini, sedikit senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya dan dia berkata, imam besar leluhur suci sebaiknya tidak menembak kakinya sendiri dan mengacaukannya. Seorang bocah alam dewa sejati, jika dia bisa bertahan di tengah perjuangan dua kaisar surgawi transenden puncak,
kaisar ini akan memenggal kepalanya sendiri dan membiarkan bocah itu menendangnya seperti bola. Menurutku pasti akan kacau. Kekuatan semacam ini, bahkan jika orang seperti kita masuk, itu juga merupakan kematian. Hanya berdasarkan pada pusat kekuatan alam dewa sejati yang sangat kecil, bisakah dia keluar hidup-hidup? Kaisar Surgawi Shaoyun berkata sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna. Warna langit dalam radius 100.000 mil tiba-tiba berubah menjadi gelap. Pemandangan di depan mata semua orang berubah, seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Ekspresi semua orang menjadi kaku, seolah terkekang, tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang ini kemudian merasakan jejak jiwa ilahi mereka diambil, merasakan kelemahan. Di atas kehampaan, dua raksasa saling memandang melintasi angkasa, hampir seperti dewa. Tatapan Kaisar Surgawi Zixu memperlihatkan ekspresi keheranan dan dia berkata dengan suara serius, langit dan bumi seperti papan catur, segudang kehidupan seperti bidak catur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ye Yuan yang berada di dalamnya mirip dengan menghadapi seluruh dunia. Sage kedua, masuklah ke dalam permainan. Imam besar Star Drive memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Ye Yuan tersenyum tipis dan langsung melangkah keluar, memasuki dunia ini. Sosok Ye Yuan langsung tenggelam ke dalam dunia ini. Tatapan Jimo berkedip dan dia berkata pada dirinya sendiri, mengabaikan hal-hal lain, hanya resolusi ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Pertandingan antara dua pusat kekuatan puncak, betapa mengejutkannya keributan itu. Begitu memasuki permainan, ada 9 peluang untuk mati dan 1 peluang untuk hidup. Bagi alam dewa sejati seperti Ye Yuan, itu bisa dibilang negeri tanpa harapan, kematian sudah dipastikan. Adegan di depan mata Ye Yuan berubah, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berpakaian sebagai prajurit. Di hadapan dua pusat kekuatan yang tiada taranya, Ye Yuan lemah seperti semut. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar. Jiwa ilahi setiap orang sepertinya ditarik oleh seseorang. Kekuatan militer kedua belah pihak mulai terlibat secara sengit. Semua orang tidak dapat menolak perintah ini. Ye Yuan terbungkus di dalam, seperti setitik debu di arus deras, tidak mampu mengendalikan tindakannya sama sekali. Tentara di kedua sisi bertempur sengit begitu saja. Dalam sekejap, ada banyak pusat kekuatan yang dimusnahkan. Ye Yuan saat ini hanyalah seorang prajurit biasa, seperti boneka kayu yang ditarik untuk melakukan ekspedisi kemana-mana. Di bawah jejak dua pusat kekuatan yang tiada taranya, Ye Yuan sama lemahnya dengan setitik debu. Dan pemandangan ini sepenuhnya terlihat di mata semua orang. Apa yang aku katakan? Bagaimana alam dewa sejati bisa memengaruhi permainan pusat kekuatan tertinggi? Begitu dia memasuki permainan, dia hanyalah seekor semut. Imam besar leluhur suci memintanya pergi makan, dia tidak akan bisa pergi ke kematian. Pertunjukan ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Kaisar Surgawi Zixu memasang ekspresi dingin. Dia hanya melirik sekilas dan melihat Ye Yuan di aliran deras. Yang lainnya semuanya memiliki segumpal jiwa dewa yang tenggelam di dalamnya. Kalaupun mereka mati, itu juga tidak masalah. Tapi Ye Yuan masuk dengan tubuh aslinya. Begitu dia dibunuh oleh musuh, itu adalah kematian yang sebenarnya. Kaisar Surgawi Zixu menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Dia berharap Ye Yuan mati jutaan kali lipat. Hasil ini persis seperti yang dia harapkan. Dengan Ye Yuan yang terbungkus dalam arus tentara, semuanya bukan atas kemauannya. Ini adalah situasi umum langit dan bumi yang diciptakan oleh dua orang leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan satu orang. Begitu memasuki permainan catur, seseorang akan menjadi bidak catur. Di medan perang, logam dingin berkilau dan bersinar, 10.000 kuda berlari kencang. Sebuah aura yang tak tertandingi turun ke tubuh Ye Yuan, mengendalikan Ye Yuan untuk menyerang ke depan dan membunuh dengan penuh semangat. Ye Yuan sangat akrab dengan tekad ini. Itu adalah kehendak imam besar leluhur suci. Hanya saja dibandingkan pertama kali dia menantang Asnot, keinginan ini entah berapa kali lebih kuat. Jadi saat dia memasuki permainan, dia dikendalikan oleh keinginan ini. Itu tidak memungkinkan sedikit pun perlawanan. Jadi bagaimana jika itu Asnot yang asli? Kehendakku dikendalikan olehku. Istirahatlah untukku. Ye Yuan berseru dingin. Niat bertarung yang kuat melonjak ke langit, menembus cakrawala. Karena berada di dalam permainan, Ye Yuan tidak bisa melihat kedua raksasa ini sama sekali. Mereka tampaknya adalah dua pengendali, yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Semut tetaplah seekor semut,
hanya cocok untuk menjadi bidak catur. Kamu juga berani bersaing memperebutkan kejayaan bersama kami. Tekan. Di atas cakrawala, suara seperti dewa terdengar, mengejutkan seluruh medan perang. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit, mendarat di dunia fana. Telapak tangan ini dijatuhkan tepat untuk Ye Yuan. Ketika orang-orang di luar permainan melihat pemandangan ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan satu demi satu. Terlalu menakutkan. Inilah kekuatan langit dan bumi. Ye Yuan sedang mencari kematian di sini. Menantang permainan catur yang mengejutkan seperti ini, yang ada hanyalah mengikuti aturan dengan ketat. Bagaimana seseorang bisa menolak keinginan seperti itu? Imam besar leluhur suci yang ada di dalam permainan catur tidak mengenali sage kedua itu. Ye Yuan yang berani melawan keinginannya membangkitkan amarahnya. Keinginan leluhur suci serupa dengan keinginan langit dan bumi, tidak dapat disangkal. Bagaimana alam dewa sejati bisa menolaknya? Setelah pendaratan telapak tangan, semua orang mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Hanya gerakan ini saja sudah bisa menghancurkan kaisar surgawi hingga menjadi debu, apalagi alam dewa sejati yang kecil. Hahaha, kupikir betapa luar biasa bakatnya dia. Ternyata dia bodoh. Dengan bakatnya, bukan tidak mungkin dia bisa mencapai batasan imam besar leluhur suci di masa depan. Tapi saat ini, dia adalah seekor semut. Kunang-kunang juga berani bersaing memperebutkan kejayaan dengan bulan yang cerah. Keinginan imam besar leluhur suci, bahkan orang seperti kita pun tidak bisa menahannya. Tapi hanya berdasarkan kekuatannya. Kaisar surgawi Zixu tertawa tanpa henti ketika melihat situasinya. Tindakan Ye Yuan yang mengundang kematian, sangat menggerahkan di depan mata mereka. Mencapai tingkat alam leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, yang hanya berjarak sehelai rambut dari dao leluhur. Keinginan mereka sebenarnya setara dengan keinginan langit dan bumi. Bagaimana keinginan seekor semut bisa menyaingi langit dan bumi? Apa artinya ini jika tidak mencari kematian? Telapak tangan raksasa itu jatuh dari langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan semua kehidupan. Telapak tangan raksasa itu belum sepenuhnya mendarat ketika Ye Yuan sudah mengeluarkan seteguk darah segar dengan liar. Tekanan mengerikan itu langsung membengkokkan pinggangnya. Mereka yang tunduk, makmur, mereka yang menentang akan mati. Bagaimana keinginan kaisar ini membiarkan pembangkangan? Mati. Suara menakjubkan imam besar leluhur suci datang dari atas kehampaan. Tepat pada saat ini, tekanan lain yang sangat mengerikan turun dari langit. Sebuah kuali besar perlahan muncul dari kehampaan, menekan Ye Yuan. Saat kuali besar itu muncul, seluruh tubuh Ye Yuan seperti disambar petir, darah segar muncrat dengan liar. Sebuah kuali raksasa, sebuah telapak tangan yang sangat besar, menempel di bahu Ye Yuan seperti dua gunung besar. Tekad yang mengerikan itu seperti palu godam, membombardir lautan kesadaran Ye Yuan tanpa henti, membuatnya menyerah. Di dunia luar, terdengar serangkaian seruan. Ini, kuali raksasa ini adalah wasiat leluhur pengobatan. Leluhur pengobatan juga sangat marah. Astaga, dua orang raksasa sedang marah pada saat yang sama. Kehendak mengerikan macam apa ini? Gila, benar-benar gila. Sage kedua sedang mendekati kematian di sini. Ini adalah permainan catur dua raksasa, tapi dia ingin campur tangan secara terang-terangan, menantang keinginan dua raksasa. Keduanya marah pada saat yang sama sekarang. Asnot ini adalah Asnot yang sebenarnya. Ini benar-benar berbeda dari tantangan Ye Yuan sebelumnya. Di dalam Asnot itu, penguasa sebenarnya adalah imam besar leluhur suci. Namun di tempat ini, ada dua hegemon. Faktanya, kekuatan leluhur pengobatan bahkan berada di atas kekuatan imam besar leluhur suci. Tekad Ye Yuan yang pantang menyerah tidak hanya mengejutkan imam besar leluhur suci, tapi juga leluhur pengobatan. Dengan dua penguasa mengambil tindakan pada saat yang sama, seluruh dunia menjadi redup dan gelap. Tekanan mengerikan semacam itu terasa seolah kiamat telah tiba. Bahkan jika orang lain tidak berada di dalam permainan, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Saat ini, rambut Ye Yuan acak-acakan. Mata, hidung, dan telinganya benar-benar berdarah. Tekanan yang dia alami, para pengamat sama sekali tidak dapat membayangkannya. Saat Jimo melihat adegan ini, ekspresinya sangat rumit. Dia juga telah menyelesaikan Asnot sebelumnya, tapi dia tidak berani memprovokasi keinginan kedua Leviathan itu sama sekali. Bahkan jika 50% kekuatannya disegel, dia juga tidak berani menghadapi tekanan kehendak kedua orang ini. Di dalam permainan catur ini,
Meskipun dia adalah murid leluhur suci, dia hanya bisa diturunkan menjadi bidak catur. Kedua orang itu sama sekali bukan manusia dari dunia fana. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Hanya dengan berada di dalam permainan catur dan menyaksikan pertarungan kemampuan magis mereka, seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan tak terbatas dari kedua orang ini. Jimo menghela nafas dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Sage kedua, menyerahlah." Guru dan leluhur pengobatan adalah dua eksistensi terkuat di dunia ini, kekuatan mereka tak terduga. Suatu hari nanti, kamu mungkin bisa melawan kehendak mereka. Namun saat ini, kamu tidak dapat menantang keinginan mereka sama sekali. Dengan bakat dan kekuatanmu, selama kamu membiarkan alam mengambil jalannya, kamu akan mampu memecahkan kebuntuan. Suara Jimo melewati Asnot dan ditransmisikan ke dalam permainan catur. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Hahaha, tidak ada kata menyerah dalam kamus Ye Yuan. Tanpa hati dari pusat kekuatan yang kuat, bagaimana seseorang bisa melampaui 9 langit? Aku, Ye Yuan, tidak akan pernah menjadi bidak catur. Bersaing dalam kekuatan, aku, Ye Yuan, terpisah dari kalian. Tapi membandingkan kehendak, aku, Ye Yuan, sama sekali tidak akan kalah darimu. Dengan kehendakku, potong cakrawala. Padatkan untukku." Ye Yuan meraung liar, keinginan keras kepala melonjak ke langit. Di tengah tatapan tercengang semua orang, sebuah pedang besar perlahan mengembun dan terbentuk. Aura kuat itu sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dibandingkan dengan kedua penguasa itu. Pedang panjang mengembun, perlahan melesat ke langit, dan benar-benar terbang menuju kuali raksasa. Itulah kehendak pedang. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin kan? Kehendak Ye Yuan sebenarnya mampu memadatkan pedang raksasa yang menakutkan. Dia akan bertarung langsung dengan leluhur pengobatan di sini. Begitu dia gagal, lautan kesadarannya akan runtuh sepenuhnya, dan dia akan mati tanpa kuburan. Serangkaian seruan datang dari luar permainan. Kehendak pedang ini adalah perwujudan dari seluruh kehendak Ye Yuan, menggabungkan semua pemahamannya tentang ilmu pedang dan hukum ruang. Tekanan di antara keinginan tidak sedikit pun lebih lemah dari dua kelas berat. Mampu memadatkan kehendak pedang yang menakutkan menunjukkan bahwa kemauan Ye Yuan sudah sebanding dengan leluhur pengobatan, jagoan transenden semacam ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak terkejut? Jimo melihat pemandangan ini. Ekspresinya menjadi rumit saat dia bergumam, seperti kata pepatah, seberapa besar hati, betapa besarnya langit dan bumi. Aku benar-benar sulit membayangkan bahwa kamu benar-benar memiliki kemauan seperti itu. Aku akhirnya mengerti mengapa guru menganugerahkanmu sebagai sage kedua. Aku lebih rendah darimu. Suara pecah terdengar dari atas kehampaan. Pedang raksasa yang dipadatkan Ye Yuan sebenarnya mulai retak. Satu demi satu benang halus keluar dari pedang kemauan. Penindasan keinginan kedua kaisar surgawi transenden pada akhirnya terlalu kuat. Melihat kehendak pedang yang akan runtuh, Kaisar surgawi Zixu berkata sambil tersenyum dingin, Lihat apakah kamu masih belum mati. Jadi bagaimana meskipun kamu memadatkan kehendak pedang? Bahkan jika kemauanmu lebih tinggi dari langit, bagaimana ia bisa menghadapi dua kekuatan tertinggi pada saat yang sama? Kuali raksasa dan telapak tangan raksasa masih berjatuhan. Kehendak pedang nyaris tidak mampu menahan dua kehendak kuat ini. Hanya saja melihat penampilannya, tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya melemah sedikit. Di dunia surga ini, berapa banyak orang yang berani menghadapi kehendak kedua pusat kekuatan ini pada saat yang bersamaan. Ini memalukan. Sage kedua adalah karakter yang sangat berbakat. Serangkaian ratapan datang dari luar permainan, satu demi satu merasa kasihan pada Ye Yuan, si jenius yang akan jatuh. Namun, di tengah ratapan itu, telapak tangan Ye Yuan menghadap ke langit dan ledakan mengejutkan lainnya terjadi. Dengan jiwa nagaku, stabilkan alam semesta. Padatkan untukku. Ye Yuan berteriak marah, pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin kencang. Segera setelah itu, kehendak jiwa naga yang tidak kalah dengan pedang kehendak naik ke langit. Mulut naga biru itu mengeluarkan raungan enggan. Itu adalah auman kemarahan karena menolak takdir. Itu adalah raungan kemarahan karena tidak takut pada yang berkuasa. Itu adalah raungan kemarahan karena tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Naga raksasa itu naik ke langit dan menyambut telapak tangan raksasa itu. Pedang raksasa versus kuali raksasa. Naga raksasa versus telapak tangan raksasa. Di tengah tatapan tercengang semua orang, kuali raksasa dan telapak tangan raksasa benar-benar menghentikan momentum jatuhnya.
4 bentuk kemauan yang kuat sebenarnya saling berhadapan di udara. Kejutan yang sangat besar membuat dunia ini bergetar. Angin kencang menderu-deru, langit dan bumi hancur. Manusia dan kuda di medan perang langsung roboh, dikejutkan oleh 4 kehendak kuat ini. Ini adalah kehendak naga sejati. Bagaimana dia bisa memiliki kehendak naga sejati yang begitu murni dan kuat? Kehendak ini mungkin telah mencapai tingkat leluhur. Longzi memandang Ye Yuan di dalam permainan, bola matanya hampir keluar. Sebelumnya, bahkan ketika Ye Yuan menggunakan garis keturunan ras naga dan menggunakan suara Dewa Naga, dia tidak begitu terkejut. Tapi kehendak naga sejati berbeda. Kehendak ada dalam jiwa ilahi, untuk Ye Yuan dapat menggunakan kehendak naga sejati, itu menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa naga yang murni. Yang juga berarti Ye Yuan adalah anggota ras naga sejati. Lebih jauh lagi, kehendak naga sejati ini mampu melawan telapak tangan raksasa imam besar leluhur suci secara setara. Eksistensi macam apa itu? Garis keturunan naga asli Ye Yuan bahkan lebih murni dan kuat dibandingkan sebagian besar ras naga. Di sampingnya, Long Xiaochun juga membuka matanya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia sudah siuman belum lama ini. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, kehendak naga Ye Yuan yang sebenarnya lebih kuat dari milikku. Benar-benar tidak terbayangkan. Namun, hal itu belum berakhir. Ye Yuan mengangkat telapak tangannya, dan satu lagi aura yang mengguncang bumi naik ke langit sekali lagi. Kali ini, itu adalah kilin yang sangat besar. Tulang Kaisar Kilin. Ye Yuan tidak tahu level pusat kekuatan tulang Kaisar Kilin ketika dia masih hidup. Namun dia telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih bisa menekan pusat kekuatan Kaisar Surgawi dengan kekuatan garis keturunan. Bahkan jika itu lebih rendah daripada leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, kemungkinan besar itu juga tidak jauh. Kalau begitu, akankah sisa kehendak di dalam tulang Kaisar Kilin termasuk jenis yang biasa? Benar saja, kilin yang sangat besar melompat ke langit, bergegas menuju kuali raksasa dan telapak tangan raksasa. Langit dan bumi bergetar lagi. Penambahan kilin akan membuat situasi pertempuran mengalami pembalikan besar yang mengejutkan. Kuali raksasa dan telapak tangan raksasa sebenarnya didorong mundur oleh 3 kehendak besar. Kehendak pedang, kehendak naga sejati, kehendak kilin, 3 kemauan yang kuat, benar-benar mendorong kuali raksasa dan telapak tangan raksasa, dan naik tinggi ke langit, langsung menuju ke awan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan mengalahkan kehendak 2 kaisar surgawi transenden yang perkasa hanya dengan kehendaknya sendiri. Orang aneh macam apa orang ini? Dia baru saja berada di alam dewa sejati. Ketika dia mencapai ranah kaisar surgawi di masa depan, keberadaan menakutkan seperti apa dia? Pemandangan di depan mata mereka ini terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang. Sebelumnya, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa kehendak dewa sejati mampu bersaing dengan 2 kaisar surgawi transenden yang agung. Kedua orang itu adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Dao leluhur tidak muncul, keduanya bisa dikatakan keberadaannya tak terkalahkan. Sekalipun Ye Yuan adalah seorang yang menantang surga, ketika ia memadatkan kehendaknya, bertarung dengan 1 orang saja sudah menjadi batasnya. Tapi siapa sangka kalau Ye Yuan benar-benar memadatkan 3 bentuk wasiat sekaligus dan mengalahkan 2 bentuk wasiat yang kuat hingga ke atas langit. Raungan kemarahan Ye Yuan masih terdengar di telinga mereka. Membawa kegigihan, membawa hasrat yang kuat, kecepatan 3 bentuk kehendak besar menjadi semakin cepat, terbang lurus menuju cakrawala. Ledakan keras terdengar, seluruh dunia permainan catur bergetar hebat. Sebuah lubang muncul di langit. Suasana di luar permainan sangat sunyi. Bahkan Jimo juga membuka mulutnya lebar-lebar saat ini, tidak bisa menutupnya dalam waktu yang lama. Adegan ini sungguh terlalu mengejutkan. Sebelumnya, dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan Ye Yuan. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat mengerikan? Kehendak pedang, kehendak naga sejati, kehendak kilin. Tidak peduli apapun jenisnya, keberadaannya sangat sulit didapat. Namun ketiga jenis kemauan ini sebenarnya muncul pada Ye Yuan pada saat yang bersamaan. Sungguh tidak terbayangkan. Sedikit senyuman pahit muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, "Guru, lawan menakutkan macam apa yang Anda temukan? Begitu dia bangkit di masa depan, apakah kamu benar-benar akan menjadi lawannya?"
Meskipun ini adalah permainan catur Asnot dan bukan kompetisi kekuatan yang sebenarnya, potensi dan kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan membuat orang gentar melihatnya. Ini adalah medan perang yang istimewa. Sampai tingkat tertentu, Ye Yuan sudah mengalahkan dua orang leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Prestasi pertempuran semacam ini cukup mengejutkan dunia. Semakin seseorang mencapai level alamnya, semakin seseorang dapat merasakan pentingnya kemauan dao bela diri bagi seorang seniman bela diri. Seperti yang Ye Yuan katakan, tanpa hati seorang pusat kekuatan, bagaimana seseorang bisa sampai di puncak dan memandang rendah dunia. Kaisar Surgawi Zixu mulai tercengang dengan mulut ternganga saat dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kehendak dari alam dewa sejati sebenarnya mampu mengalahkan serangan gabungan dari leluhur pengobatan dan leluhur suci. Kedua orang itu adalah pusat kekuatan yang tiada taranya di atas Hawar ketiga. Awalnya, dia sudah melihat penampilan Ye Yuan yang hancur berkeping-keping oleh dua kehendak ini. Tapi siapa yang tahu bahwa tiba-tiba, Ye Yuan bangkit menantang surga, kehendaknya melampaui langit, menghancurkan kerjasama dari dua kekuatan besar yang tiada taraf menjadi debu. Bahkan dunia yang dibentuk oleh dua orang itu pun hancur. Hasil seperti ini sudah melampaui imajinasi mereka. Terlalu menakutkan. Saat ini, dunia di dalam permainan catur runtuh dengan ledakan keras. Dua siluet besar diproyeksikan ke dunia. Orang-orang akhirnya melihat wajah asli dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Meskipun mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, mereka benar-benar melihatnya. Awalnya, mereka tersembunyi di kedalaman permainan catur, tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan menghancurkan dunia, membiarkan mereka muncul kembali di dunia. Kehampaan menghilang begitu saja, permainan catur jatuh ke dalam wilayah kekacauan. Dua penguasa perkasa saling berhadapan melintasi angkasa, tanpa kata-kata. Pada saat ini, siluet besar tiba-tiba memotong secara horizontal di antara keduanya. Dilihat dari penampilannya, dia sebenarnya adalah Ye Yuan. Siluet itu perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada kedua orang itu, "Sekarang, bolehkah aku duduk dan berdebat tentang Dao dengan kalian?" Leluhur pengobatan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Memiliki tiga kehendak yang menakjubkan memang jarang terlihat. Hanya saja, untuk duduk dan berdebat tentang Dao bersama kami, kamu masih belum cukup berkualitas." Imam besar leluhur suci juga berkata, "Bagaimana batasan kami bisa seperti yang bisa kamu bayangkan?" Ye Yuan berkata dengan tenang, "Orang-orang bingung dengan permainan catur dan tidak tahu bahwa permainan catur adalah dunia yang kalian berdua kembangkan. Dinamakan permainan catur, pada kenyataannya, kalian berdua menyempurnakan untuk membentuk dunia dengan alchemy Dao. Hanya saja dunia ini memiliki ketidakseimbangan yin dan yang. Ini jelas yang satu lebih kuat dan yang lebih lemah, jelas tidak bisa membentuk dunia, dan tentu saja tidak bisa membentuk pil. Hanya dalam hal alkimia Dao, sebenarnya, kalian berdua telah gagal." Saat kata-kata ini keluar, kedua orang itu terkejut. Kedua siluet itu perlahan menoleh dan melihat ke arah hantu Ye Yuan. Tatapan yang dalam itu sepertinya ingin melihat ke dalam diri Ye Yuan. Jelas sekali, kedua orang itu tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki pemahaman yang begitu mendalam. Terlepas dari benar atau salahnya, Ye Yuan jelas sudah memahami esensi permainan catur. Permainan catur adalah sebuah dunia, tetapi kenyataannya, itu juga merupakan pil obat. Para pengamat mengira kedua orang ini sedang berhadapan, tetapi sebenarnya, mereka sedang memurnikan pil. Satu pil, satu dunia. Kedua orang ini bersama-sama menciptakan sebuah dunia. Alkimia Dao kedua orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja kata-kata ini terdengar seperti guntur di telinga semua orang di dunia luar. Terutama Jimo, seluruh tubuhnya gemetar. Tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi seolah-olah sedang tercerahkan. Jadi begitulah adanya. Ada banyak pendeta di kota ini, tetapi di antara orang-orang ini, kekuatan alkimia Jimo adalah yang terkuat. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap dirinya. Bagi mereka, para senior dan junior di lingkungan murid langsung imam besar leluhur suci, permainan catur Asnot sudah terlalu familiar. Sejak mengikuti imam besar leluhur suci, mereka bersaudara senior dan junior telah meneliti permainan catur Asnot tanpa tahu sudah berapa tahun. Namun saudara-saudara senior dan junior mereka tidak mampu memahami arti sebenarnya dari Asnot dari awal hingga akhir. Tapi saat ini, hal itu terungkap oleh satu ucapan Ye Yuan.
Ini bukanlah permainan catur, tapi dunia pil obat. Hanya saja orang normal memurnikan pil dengan obat-obatan roh, kedua orang ini memurnikan pil dengan grid Dao. Keduanya mengintegrasikan Dao mereka sendiri ke dalam papan catur dengan kemampuan ilahi yang hebat dan menciptakan dunia di papan catur. Itu disebut pertarungan, tapi kenyataannya, itu adalah pertarungan alkimia. Setiap bagian yang mendarat mengembangkan sebagian dari dunia. Pertarungan alkimia semacam ini hanyalah sebuah karya seni yang luar biasa. Setelah terkejut, Jimo menggunakan tatapan yang lebih terkejut lagi untuk melihat siluet besar itu, ekspresinya menunjukkan dia sedang kesurupan. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang imam bintang 6? Permainan catur Asnot ini, dia telah mempelajarinya selama tidak kurang dari 10 juta tahun, tapi tidak bisa dibandingkan dengan permainan Ye Yuan dalam satu hari yang singkat ini. Berpikir sampai di sini, Jimo tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka adalah murid langsung yang berjumlah 11 orang, mana yang bukan merupakan talenta luar biasa dalam alchemy Dao. Selama puluhan juta tahun ini, mereka juga selalu berpikir bahwa itulah yang terjadi, sampai mereka bertemu dengan Ye Yuan hari ini. Jelas sekali, pemahaman Ye Yuan mengenai Dao alkimia sudah menyentuh inti Dao. Suara menghina datang dari mulut leluhur pengobatan. Seekor semut juga berani mempunyai pandangan yang tidak masuk akal terhadap kita, tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Dunia tahu bahwa permainan ini dimenangkan oleh leluhur ini. Jadi, bagaimana mungkin giliranmu untuk datang dan ikut serta? Hahaha, Ye Yuan tertawa keras saat mendengar itu. Wajah leluhur obat menjadi gelap dan dia berkata, kurang ajar. Apa yang perlu ditertawakan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tertawa karena kamu menipu dirimu sendiri dan juga orang lain. Aura yang kuat muncul. Semua orang merasa sesak napas. Jelas sekali, leluhur pengobatan sangat marah. Semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, memandang ke arah Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Orang ini terlalu sombong, hingga berani mengatakan bahwa leluhur obat sedang menipu dirinya sendiri dan juga orang lain. Bukankah ini berarti mencari kematian? Namun, Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, berhentilah menunjukkan kekuatan kosong. Di tempat ini, kau hanyalah Dao, sang leluhur pengobatan. Selama kehendakmu tidak bisa menjatuhkanku, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Leluhur pengobatan mencibir dan berkata, kamu salah. Daoku juga bisa membunuhmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, dia berkata dengan dingin, kamu sudah tua. Yang lain memanggilmu leluhur pengobatan, tapi sebenarnya, kamu bukan leluhur Dao. Dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, kamu tidak dapat mengambil langkah ini. Apa kamu tahu kenapa? Tidak menunggu leluhur pengobatan berbicara, Ye Yuan melanjutkan, karena, kamu takut kalah. Kamu memang memenangkan permainan ini, tapi juga kalah. Karena, jika hatimu mendambakan Dao, permainan catur Asnot ini seharusnya merupakan dunia yang lengkap, pil Dao agung yang sesungguhnya, dan bukan penampilan saat ini. Persaingan Dao alkimia adalah persaingan dan juga memuaskan. Jika kamu memiliki pikiran terbuka seperti lembah, bebas dari kesombongan dan prasangka, mencapai dunia nyata, itulah kemenanganmu. Tunggu saja, suatu hari nanti, kamu akan dikalahkan oleh imam besar leluhur suci. Tentu saja, kamu juga akan dikalahkan olehku. Kamu sudah tua. Setiap kata-kata Ye Yuan mirip dengan pukulan keras demi pukulan yang menyerang jiwa Jimo. Batasan orang lain terlalu dangkal dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang Ye Yuan bicarakan. Tapi dia mengerti. Kata-kata Ye Yuan terdengar sangat angkuh, namun sebenarnya, di balik kata-kata itu terdapat sebuah teori yang mendalam. Alkimia Dao berbeda dari Dao bela diri. Persaingan hegemoni Dao bela diri tidak memiliki nomor satu. Jika bukan kemenangan, maka itu adalah kekalahan. Tapi yang diperebutkan untuk hegemoni alkimia Dao adalah hati Dao. Jika hati Dao seseorang teguh, mereka harus menghargai setiap kesempatan untuk memurnikan pil, dan tidak menciptakan dunia yang tidak lengkap. Benar-benar omong kosong. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara tentang melampaui leluhur pengobatan. Bahkan imam besar leluhur suci pun tidak bisa melakukannya. Hanya berdasarkan kekuatannya. Kaisar Surgawi Zixu menanggapinya dengan senyuman dingin. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, ada banyak alkemis yang ingin melampaui leluhur pengobatan. Tapi belum ada yang melakukannya sebelumnya. Dia pikir dia bisa melakukannya karena dia berbakat.
Lelucon yang luar biasa. Kaisar Surgawi Shaoyun juga berkata serupa sambil tersenyum dingin. Para tokoh dikdaya di dunia luar semuanya mengejek Ye Yuan karena terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Dalam pemahaman mereka, leluhur pengobatan sudah merupakan kesempurnaan dari alkimia Dao, tidak dapat melampaui sama sekali. Ini adalah kebenaran yang diverifikasi melalui mata air dan musim gugur yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar bakat Ye Yuan sangat tinggi, namun kehendaknya untuk melampaui leluhur pengobatan adalah hal yang mustahil. Hahaha, nak, aku suka kata-kata ini. Mengatakan lagi tidak ada gunanya, mulailah. Pada saat ini, imam besar leluhur suci yang selama ini diam tiba-tiba menunjuk ke arah kehampaan. Papan catur bergetar sekali lagi. Awan kekacauan itu benar-benar mulai bergetar hebat dan terbagi menjadi dua segmen. Satu jari, langit dan bumi terbelah. Leluhur pengobatan mendengus dingin dan juga menunjuk pada kehampaan. Sebuah kekuatan dahsyat bergema antara langit dan bumi. Dengan jari ini, langit dan bumi terbelah lagi. Kekuatan satu jari leluhur pengobatan jelas jauh lebih kuat daripada imam besar leluhur suci. Langit dan bumi menjadi semakin berbeda satu sama lain. Leluhur kedokteran, jarimu ini terlalu kuat. Benar saja, kehendakmu untuk menjadi yang teratas telah menghalangi kemajuanmu. Ye Yuan tertawa keras dan juga mengacungkan jarinya. Hanya saja jari yang ditunjukkan ini tidak memiliki kekuatan dari dua pusat kekuatan tertinggi seperti tidak terjadi apa-apa sama sekali. Semua orang bingung. Bukankah itu untuk duduk dan berdebat tentang Dao? Ini juga terlalu tidak masuk akal kan? Benar saja, perbedaan antara kekuatan alkimia Ye Yuan dan kedua penguasa ini masih terlalu besar. Suara tidak pasti dari leluhur pengobatan datang dari atas kehampaan. Namun imam besar leluhur suci tertawa keras dan berkata, hahaha, cemerlang. Menakjubkan, nak, kamu memang punya beberapa keterampilan. Hanya saja aku bertanya-tanya berapa lama kamu bisa bertahan di bawah dua Dao besar kita. Semua orang memasang wajah bingung. Tindakan Ye Yuan jelas sangat buruk. Jadi, betapa briliannya itu. Tapi pupil Jimo menyusut, matanya menunjukkan ekspresi heran. Kalau tidak, dia tidak tahu, tapi dia bisa mengerti. Jari Ye Yuan tampak biasa saja, tapi jari itu dengan sempurna mengatasi beberapa bahaya tersembunyi yang tertinggal selama proses dua penguasa besar membelah langit dan bumi. Sesuai dengan ritme aslinya, bahkan jika kedua penguasa besar itu membuka dunia baru, hasilnya juga akan sama persis seperti sebelumnya. Inilah hasil yang diputuskan dalam permainan catur. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan yang merapikan semuanya di tengah, semuanya benar-benar berbeda. Kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pengembangan dunia oleh dua orang, untuk menciptakan dunia. Tapi dia punya Dao sendiri. Ini harmoni yin yang dia bicarakan. Sungguh luar biasa. Jimo tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ketika Longzi dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak mengerti tetapi merasa itu sangat mengesankan. Untuk bisa membuat Jimo menghela nafas secara emosional, gerakan jari ini sungguh luar biasa. Hanya saja mereka sama sekali tidak mengerti tentang alkimia Dao. Jadi bagaimana mereka bisa melihat kedalaman yang terlibat? Lagi, di tengah tawa yang keras, imam besar leluhur suci menunjuk satu jari lagi. Langit dan bumi terbelah lagi. Leluhur pengobatan mendengus dingin dan juga mengacungkan jari kedua, yang sangat tajam. Tatapan Ye Yuan menunjukkan sedikit ekspresi serius. Tapi dia juga menunjukkan jari kedua tanpa ragu sedikit pun. Jari ini sama seperti sebelumnya, juga tanpa suara apapun. Pertikaian ketiga orang itu sepertinya diremehkan, namun kenyataannya, itu sangat berbahaya. Di bawah Dao Agung dari dua penguasa besar, jika Ye Yuan membuat kesalahan sekecil apapun, maka hasilnya akan hancur berkeping-keping. Tidak peduli betapa berbakatnya Ye Yuan, dia juga hanyalah pusat kekuatan alam dewa sejati. Jadi bagaimana dia bisa menanggung akumulasi Dao dari dua kaisar surgawi transenden yang perkasa? Mengambil bagian dalam pertikaian dua orang, dia sebenarnya menjalankan fungsi penting di depan dua penguasa besar, meminjam kekuatan untuk memberikan kekuatan, dan bukan dia yang benar-benar mengerahkan banyak kekuatan. Tapi bagaimana hal semacam ini bisa sesederhana itu? Jika itu adalah pengamat, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu memblokir satu pertukaran pun dan akan langsung dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan Dao besar dari dua penguasa besar. Namun tingkat kekuatan Ye Yuan pada akhirnya terlalu rendah. Sudah sangat sulit untuk bertahan hidup di bawah tekanan berat dari dua penguasa besar,
apalagi dia bahkan harus memperbaiki dunia yang rusak karena pertarungan kemampuan sihir kedua orang tersebut. Jari kedua yang ditunjukkan oleh leluhur pengobatan sangat cepat dan ganas. Itu berisi niat Dao yang kental, dengan niat membunuh yang sangat berat. Tindakan leluhur pengobatan jelas-jelas bertujuan untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada Ye Yuan, mencoba membuatnya mati di bawah akumulasi Dao kedua orang tersebut. Ketiga orang itu seperti sedang bermain permainan, bergantian mengacungkan jari satu demi satu. Dunia baru secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Jimo melihat ke depan, jejak pemahaman melintas di matanya. Bagi pusat kekuatan di levelnya, setiap peningkatan sangat sulit didapat. Tidak membuat kemajuan selama beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus ribu tahun juga merupakan hal yang normal. Namun observasi singkat selama beberapa hari ini bisa menyamai puluhan ribu tahun kultivasi pahitnya. Awalnya, dia tidak bisa memahami permainan catur Asnot setelah memutar otak. Tapi dengan tambahan Ye Yuan, dia tiba-tiba merasa melihat cahaya. Teknik Ye Yuan sama sekali tidak pantas disebutkan di depan dua penguasa besar itu. Namun justru karena penampilannya yang membuat dunia ini menjadi lebih sempurna. Tempat di mana dia merapal mantra semuanya merupakan area yang awalnya kurang di Asnot, menutupi ketidaklengkapan yang disebabkan oleh pertarungan sihir dua penguasa besar. Di bawah partisipasi Ye Yuan, dunia yang sempurna mulai digambarkan sedikit demi sedikit. Waktu berlalu hari demi hari, pusat kekuatan di dunia luar menjadi semakin tercengang. Mereka pernah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya bagi Ye Yuan untuk menyelesaikan Asnot. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil melewati rintangan dengan metode seperti itu. Duduk dan berdebat tentang Dao dengan dua penguasa besar, menciptakan dunia, metode semacam ini sungguh tak terbayangkan. Sebelumnya, jika seseorang mengatakan bahwa seorang imam bintang 6 akan duduk dan berdebat tentang Dao dengan dua penguasa besar alkimia Dao, mereka pasti akan menghina dan kemudian mengejek orang tersebut tanpa henti. Tapi sekarang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Waktu berlalu, dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Situasinya tidak bagus. Kalian lihat, kulit Ye Yuan pucat. Sepertinya dia sudah kehabisan tenaga seperti lampu tanpa minyak. Sudah setengah tahun, dia belum berhenti sedikit pun dan sebenarnya hanya berada di ujung tanduk sampai sekarang. Orang ini benar-benar aneh. Pusat kekuatan di alam dewa sejati sedang menghadapi dua penguasa alkimia Dao yang hebat, namun dia sebenarnya bisa bertahan selama setengah tahun. Sungguh tidak terbayangkan. Bahkan aku, orang Empyrean ini, sudah lama mencapai ujung taliku juga. Di dalam papan catur, kulit Ye Yuan pucat, dahinya mengeluarkan butiran keringat halus, seluruh tubuhnya tampak sangat lemah. Pertarungan sengit yang berlangsung selama setengah tahun, terlepas dari apakah itu esensi ilahi atau kekuatan jiwa, Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Wah, aku tidak menyangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi, itu juga berakhir di sini. Leluhur pengobatan mendengus dingin dan mengacungkan jarinya sekali lagi. Akumulasi Dao yang kuat menutupi dunia semudah menghancurkan daun-daun mati, menimbulkan kerusakan besar pada ruang yang diciptakan oleh imam besar leluhur suci. Imam besar leluhur suci mengerang teredam, jelas juga sudah kehabisan tenaga dan kedaluarsa. Di dalam Asnot ini adalah permainan yang ditakdirkan untuk dimulai. Bagaimana imam besar leluhur suci bisa menjadi tandingan leluhur pengobatan? Jika bukan karena Ye Yuan yang ambil bagian, permainan catur ini hanya akan mengulangi permainan catur saat itu. Akumulasi Dao yang kuat mengalir ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, kekuatan yang begitu dahsyat bagaikan helaian jerami terakhir yang membanjiri punggung unta, sangat berat. Hahaha, jadi bagaimana meskipun kamu berbakat? Pada akhirnya, bukankah tetap saja kematian? Ye Yuan, lihat apakah kamu masih belum mati. Melihat situasi ini, Kaisar Surgawi Shaoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap Ye Yuan. Meskipun dia terkejut dengan bakat dan kekuatan Ye Yuan, dia berharap Ye Yuan akan dilenyapkan oleh leluhur pengobatan. Kaisar Surgawi Zixu memandang ke arah Jimo dan berkata sambil tersenyum, Tuan Star Drive, ini adalah Tuan Sage kedua yang Anda izinkan kami saksikan. Benar sekali, dia memang sangat mengesankan. Tapi Sage kedua yang mati benar-benar membuat orang-orang merasa sangat terhibur. Jimo hanya mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Mengenai babak ini, dia juga tidak optimis. Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Tatapan Ye Yuan menjadi sedikit tajam dan dia berkata dengan suara dingin,
leluhur pengobatan yang hebat, benar-benar seseorang yang berpikiran sempit. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Ye Yuan mendengus dingin, kedua tangannya dalam posisi memegang bola. Diagram Taiji yang sangat besar muncul di belakang Ye Yuan. Ketika akumulasi Dao dari leluhur pengobatan mendarat di tubuh Ye Yuan, ia segera dipandu ke dunia oleh diagram Taiji, memperbaiki dunia ini dalam aliran yang tidak terputus. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang menstabilkan alam semesta. Leluhur pengobatan, perhatikan baik-baik. Ini milikku, milik Ye Yuan, Dao. Stabilkan untukku. Ye Yuan membalikkan telapak tangannya. Diagram Taiji di belakang Ye Yuan perlahan mulai berputar. Dunia permainan catur ini sebenarnya terbentuk secara bertahap. Aura Dao besar Ye Yuan benar-benar menutupi kedua penguasa besar itu. Hanya diagram Taiji Yin yang tersisa di dunia ini. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, diagram Taiji menghilang dengan suara keras. Ini tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Di dalam kehampaan, terdengar suara terkejut dari leluhur pengobatan. Dan saat diagram Taiji menghilang dengan ledakan keras, seluruh dunia Asnot memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan secara bertahap mulai berkontraksi. Dunia tanpa akhir itu berubah menjadi topan tebal satu demi satu dan mulai mendekat. Bayangan kedua penguasa besar itu juga perlahan mulai menghilang. Hahaha, anak muda memang patut ditakuti. Generasi muda patut ditakuti. Setelah 10 juta tahun, akhirnya ada seseorang yang dapat mengambil bagian dalam permainan catur kita berdua. Meskipun sosok imam besar leluhur suci mulai menghilang, dia tertawa keras tanpa henti. Akhirnya, seluruh dunia berubah menjadi papan catur raksasa, justru Asnot. Tapi, transformasi yang sangat mengejutkan telah terjadi pada permainan catur di papan catur saat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Gambaran, ini sebenarnya seri. Empyrean ini pernah meneliti permainan catur Asnot secara detail sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, pada akhirnya akan selalu berakhir dengan kekalahan. Jadi bagaimana ini mungkin? Sebuah keajaiban. Ini adalah momen keajaiban. Aku telah menyaksikan lahirnya keajaiban. Seluruh tempat terguncang. Hasil permainan catur Asnot ini ternyata seri. Mereka yang hadir semuanya adalah negara-negara besar. Jadi mereka tentu sudah tidak asing lagi dengan Asnot. Permainan catur Asnot ini, leluhur pengobatan yang memegang pion putih memiliki keuntungan yang luar biasa. Tren penurunan imam besar leluhur suci sudah tidak dapat diselamatkan. Mengatakan bahwa itu adalah permainan catur abadi, itu sebenarnya adalah kekalahan imam besar leluhur suci. Namun kini, permainan catur di papan catur sudah sangat berbeda. Hitam dan putih, dua sisi, masing-masing menempati separuh peta. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Seluruh situasi sangat harmonis, ada kamu di dalam aku di dalam kamu, dan benar-benar memberikan perasaan menyenangkan hati dan enak dipandang kepada orang-orang. Sempurna, kata ini terdengar di hati setiap orang pada saat yang bersamaan. Jimo melihat permainan catur itu dengan tatapan kosong dan terdiam untuk waktu yang lama. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan. Berbicara tentang pengertian Asnot, siapa yang bisa menandinginya? Atau mungkin, siapa yang bisa mengalahkan imam besar leluhur suci? Imam besar leluhur suci telah mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya dan juga tidak mampu memecahkan permainan abadi ini. Saat ini, di tangan Ye Yuan, ia benar-benar mengubah yang busuk menjadi magis, mencapai alam yang sempurna dan harmonis. Ye Yuan dengan sempurna menguraikan dunia Asnot dengan daunnya sendiri, membentuk situasi saat ini. Dia hanyalah seorang imam bintang 6. Jadi bagaimana dia melakukannya? Hahaha, permainan abadi. Ini adalah permainan abadi yang sesungguhnya. Ternyata fase terakhir Asnot sebenarnya seperti ini. Di atas kehampaan, Jimo tertawa keras tanpa henti. Suasana hatinya belum pernah sebebas ini dari hambatan sebelumnya. Asnot adalah titik sakit hati gurunya selama puluhan juta tahun. Sekarang, masalah itu akhirnya terselesaikan. Dia tahu bahwa gurunya pasti memperhatikan acara ini. Saat ini, dia juga pasti sedang tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan bukanlah lawan yang kuat, tapi kesepian seorang ahli. Sekarang, gurunya akhirnya menemukan penguasa alkimia Dao yang cocok dengannya. Dia pasti sangat senang. Zixu, apakah menurutmu permainan sage kedua memuaskan matamu? Jimo memandang ke arah Kaisar Surgawi Zixu dan berkata dengan senyuman palsu.
Pusat kekuatan klan Qilin sudah lama tercengang. Sekalipun mereka tidak memahami alkimia, mereka juga tahu bahwa Ye Yuan telah mencapai hal besar yang luar biasa. Permainan Asnot ini, klan Qilin juga tahu bahwa ini adalah permainan antara dua penguasa besar. Permainan ini adalah teka-teki abadi. Selama puluhan juta tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak pusat kekuatan tertinggi yang berusaha memecahkan teka-teki ini tetapi gagal melakukannya. Tapi sekarang, masalah itu diselesaikan oleh Imam Bintang 6 yang sangat kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Itu terpecahkan sepenuhnya, dan tidak keluar dari permainan catur. Kedua konsep ini sangat berbeda. Bagi yang lain, bisa melindungi diri mereka sendiri setelah memasuki permainan dan keluar dari puzzle dengan aman sudah menjadi hal yang sangat mengesankan. Tapi Ye Yuan menghancurkan dunia yang dibangun oleh dua penguasa besar dengan kehendak yang mengejutkan, dan juga menyempurnakan pil baru dengan dao agung bersama dengan kemampuan ilahi yang hebat dan kedua orang tersebut, membangun dunia yang sempurna. Ini adalah permainan catur dan juga pil obat. Situasi seperti ini sungguh luar biasa. Berdasarkan permainan ini saja, nama Ye Yuan bisa tercatat dalam sejarah. Mereka benar-benar menyaksikan momen keajaiban. Yang menggelikan adalah mereka masih mencemooh dan melontarkan komentar pedas sebelum ini, berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi sekarang, wajah mereka ditampar secara terang-terangan. Saat ditanyai, ekspresi Kaisar Surgawi Zixu berkedip-kedip tanpa henti, menjadi sangat jelek. Tiba-tiba, Zixu menggenggam tangannya dan berkata kepada Ye Yuan, gelar sage kedua sesuai dengan kenyataan dan juga namanya. Zixu telah menyinggung sage kedua sebelumnya, mohon maafkan pelanggaranku. Meski dia tidak mau mengakuinya, saat permainan ini berakhir, tidak ada lagi yang bisa memperlakukan Ye Yuan sebagai junior. Dia adalah tokoh dikdaya yang benar-benar bisa bersaing dengan dua penguasa besar. Mungkin kekuatannya saat ini masih lemah, tetapi di masa depan, dia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Saat ini, tidak ada yang bisa membantahnya. Mungkin leluhur pengobatan lain akan muncul lagi di dunia ini. Ye Yuan memandang Kaisar Surgawi Zixu dan berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu masih ingin mengambil tulang Kaisar Qilin? Ekspresi Zixu menjadi kaku dan dia berkata, tidak lagi. Sage kedua, Tuan Star Drive, Zixu pergi. Setelah dia selesai berbicara, Zixu membawa Xiaoyun dan yang lainnya, dan mereka diam-diam mundur. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mereka juga tidak punya wajah untuk bertahan. Awalnya mengira Ye Yuan hanyalah seorang junior, rebut lalu pergi. Namun pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Ye Yuan adalah Titan masa depan. Tindakannya sebelumnya hanya menjadi lelucon. Sebuah keajaiban. Benar-benar ajaib. Aku akhirnya mengerti mengapa Imam Besar Leluhur Suci menobatkannya sebagai sage kedua. Melihat permainan ini hari ini, aku bisa menyombongkan diri selama 100.000 tahun. Ada serangkaian keajaiban di kota itu. Mereka merasa terhormat bisa menyaksikan momen keajaiban tersebut. Dan para imam bintang 7 di kuil imam itu tampak malu-malu. Ye Yuan pernah berkata kepada mereka bahwa dia adalah lawan yang ditunjuk oleh imam besar leluhur suci. Pada saat itu, mereka menghina. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa perkataan Ye Yuan tidak salah. Ye Yuan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawan imam besar leluhur suci. Di depan Ye Yuan, murid-murid imam besar leluhur suci tampak berada di tempat teduh. Menakjubkan, benar-benar terlalu mengesankan. Aku ingin menjadikannya sebagai guruku. Di kota, Long Xiaohai melambaikan tangannya dengan gelisah. Kulitnya memerah. Hehehe, aku khawatir Ye Yuan akan menganggapmu terlalu bodoh. Tunggu dulu, jika kamu mengakui dia sebagai guru, bukankah aku akan menjadi juniornya? Mustahil, Long Xiaochun segera menyangkalnya. Tapi Long Xiaohai mengabaikannya dan masih tenggelam dalam kegembiraan. Dia sudah sepenuhnya menjadi penggemar Ye Yuan, pemujanya yang setia. Long Zi yang berada di sampingnya juga terdiam untuk waktu yang lama. Ia juga tidak menyangka pemuda ini ternyata sangat menantang surga. Sage kedua, Kaisar ini juga harus meminta maaf padamu. Sebelumnya, aku juga memiliki banyak kecurigaan tentang Sage kedua. Sekarang, aku yakin sepenuh hati. Jimo membungkuk memberi hormat dan berkata pada Ye Yuan. Penghormatan ini datang dari lubuk hatinya. Bahkan setelah mengikuti imam besar leluhur suci, Jimo juga merasa sangat sulit untuk memahami tindakan gurunya dan makna mendalam di balik tindakan tersebut. Tapi hari ini,
dia menyaksikan keajaiban Ye Yuan dan akhirnya memahami usaha keras gurunya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, wilayahku terlalu rendah. Menyebabkan orang melahirkan sikap meremehkan adalah hal yang wajar. Sedangkan untuk meminta maaf, tidak perlu. Dengan Imam Besar Star Drive menyampaikan Asnot secara pribadi, Ye ini sangat berterima kasih. Jimo, bagaimana perasaanmu tentang perjalanan ke wilayah West Spirit? Imam Besar Leluhur Suci memandang Jimo di depannya dan berkata dengan senyuman mengejek. Setelah Ye Yuan berhasil mengatasi rintangan tersebut, Jimo buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yuan dan kembali untuk melaporkan misinya kepada Imam Besar Leluhur Suci. Pada saat ini, 11 murid Imam Besar Leluhur Suci semuanya hadir. Hanya saja ekspresi mereka terlihat agak canggung, terutama Imam Besar Red Plume. Jimo tersipu malu. Tapi memikirkan Taiji yang menggetarkan jiwa Ye Yuan yang mengembangkan Dao, dia tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. Dia membungkuk dan berkata, Guru, Jimo sepenuhnya yakin. Sage kedua luar biasa dan pasti akan menjadi tokoh besar yang mengguncang langit dan bumi di masa depan. Saat berbicara, Jimo sangat hormat. Ketika dia menyebut Ye Yuan, rasanya seperti menghadapi seorang senior. Jika sikap Imam Besar Star Drive dilihat oleh orang-orang, mereka pasti akan sangat terkejut. Wing tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, kalian, saudara-saudara magang, hanya sedikit orang yang selalu sombong dalam hati dan angkuh. Selain guru, kalian belum pernah tunduk kepada siapapun. Aku tidak menyangka kali ini, kamu benar-benar ditundukkan oleh Ye Yuan. Jimo tersenyum pahit dan berkata, jika bukan karena melihat dengan mataku sendiri, Jimo merasa sangat sulit untuk percaya bahwa sebenarnya ada bakat langka alkimia di dunia ini. Sage kedua sepertinya terlahir untuk alchemy Dao. Hanya 1000 tahun dan dia benar-benar dapat memata-matai sumber grid Dao. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas kagum. Peristiwa selama setengah tahun ini, Jimo serasa berada tepat di depan matanya. Setiap jari yang ditunjukkan Ye Yuan sepertinya memiliki efek mengejutkan jiwa. Wing tersenyum dan memandang ke arah Imam Besar Red Plume dan berkata, Yan Hui, apakah kamu masih memiliki kebencian di hatimu sekarang? Ekspresi Imam Besar Red Plume menjadi sedikit merah ketika dia membungkuk dan berkata, menjawab guru, Yan Hui, yakin. Hanya saja, Yan Hui tidak mengerti mengapa dia, seorang imam bintang 6, benar-benar bisa melakukan langkah ini. Wing menyembunyikan senyumannya dan berkata, sebenarnya, pertunjukan ini juga membuat guru sangat terkejut. Tentang permainan catur Asnot ini, guru telah melakukan penelitian selama puluhan juta tahun dan tidak mampu menggabungkan Dao menjadi satu, tetapi, dia berhasil. Sepertinya hari pertarunganku dengannya belum lama lagi. Membiarkan Jimo membawakan Asnot berakhir, apa yang diharapkan Wing bukanlah agar Ye Yuan memecahkan kebuntuan. Bahkan jika dia menyegel 50% kekuatannya, memecahkan kebuntuan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan Ye Yuan. Namun kinerja Ye Yuan jauh melampaui ekspektasinya. Ye Yuan sebenarnya memecahkan teka-teki puluhan juta tahun dan menciptakan dunia baru. Hasil seperti itu mengejutkan dunia. Tentu saja itu juga termasuk dia, Imam Besar Leluhur Suci. Mungkinkah pemahamannya tentang alkimia Dao sudah melampaui guru? Yan Hui berkata dengan bingung. Wing menggelengkan kepalanya dan berkata, melampaui guru secara alami tidak mungkin. Kemampuannya untuk menyelesaikan prestasi heroik tersebut sebenarnya memiliki unsur mendapatkan keuntungan melalui tipu daya. Tapi dia sudah mengambil jalur Dao-nya sendiri. Itu hal yang paling penting. Jalan Dao-nya sendiri. Semua murid tidak yakin. Wing perlahan mengangguk dan berkata, saat itu, ketika kalian semua menantang permainan catur Asnot, kalian semua bersedia menjadi bidak catur, bermain catur dengan leluhur pengobatan di bawah manipulasi guru. Ini juga berarti bahwa kalian semua berjalan sesuai dengan jalur yang guru tentukan. Oleh karena itu, meskipun puluhan juta tahun telah berlalu, jalan yang telah kalian semua tempuh juga hanyalah sebuah cabang dari guru. Ingin melampaui guru adalah hal yang mustahil. Dan melihat dunia bentangan surga, penguasa yang dapat mengatasi penyakit hawar ketiga ke atas pasti memiliki Dao-nya sendiri. Ketika sekelompok murid mendengar ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia menjadi pusat kekuatan yang berdaulat. Kata-kata Wing menimbulkan gelombang gejolak di hati mereka. Selama bertahun-tahun, mereka menghormati guru sebagai dewa. Namun baru hari ini mereka menyadari bahwa ternyata mereka hanya menempuh jalan guru. Guru, ini, kata murid tertua Split Feather dengan sangat terkejut.
Wing melambaikan tangannya dan berkata, "Guru tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi itu tidak mungkin. Kecuali jika kamu memiliki tekad yang luar biasa untuk menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang dan memulai lagi dari awal." Ekspresi Split Feather berkedip-kedip tanpa henti dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Wing tersenyum dan berkata, "Apakah kalian semua menyalahkan guru karena hanya memberitahu kalian hal ini sekarang?" Split Feather ketakutan saat dia berkata, "Murid tidak berani." Mulut mereka mengatakan tidak berani, tetapi apakah mereka benar-benar tidak memiliki pemikiran apapun di dalam hati? Wing secara alami tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata sambil terkekeh, "Kekuatan utama yang merupakan hawar ketiga ke atas, menurutmu berapa banyak yang dapat kamu temukan di dunia surga ini? Sejak saat kamu semua memilih untuk tunduk di dalam Asnot, jalan seumur hidup kalian juga telah ditentukan. Ingin menjadi berdaulat, ketekunan, kemauan keras, bakat, tidak ada yang kurang. Kalian semua bertanya pada diri sendiri. Jika kalian diberi kesempatan untuk mengulanginya lagi, bisakah kalian mencapai level Ye Yuan?" Sekelompok saudara magang saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka justru menundukkan kepala tanpa ada persetujuan sebelumnya. Jawabannya jelas tidak. Mereka memahami Asnot dengan baik. Tidak menyerah, itu adalah kematian. Kehendak seorang penguasa, mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Tapi Ye Yuan bisa. Selama puluhan juta tahun ini, hanya Ye Yuan saja yang menggantikan kehendak leluhur suci ketika menantang Asnot, dan dia bermain catur melawan leluhur pengobatan. Pada titik ini, mereka sudah tidak mampu melampauinya. Sedangkan untuk menantang Asnot untuk kedua kalinya, Ye Yuan bangkit menantang surga, bersaing dengan kehendak tertinggi dari dua penguasa besar dengan kekuatannya sendiri. Ini bahkan lebih tidak terbayangkan. Mereka terlempar lebih jauh ke belakang hingga mereka hanya bisa melihat debu di depan. Oleh karena itu, Ye Yuan bisa menjadi sage kedua, sementara mereka tidak bisa. Makna Wing sangat sederhana. Bakat dan tekad mereka tidak cukup untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi. Bisa meraih prestasi hari ini sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Tapi mereka yang benar-benar mampu menempuh jalannya sendiri dan menjadi pusat kekuatan tertinggi, sangatlah sedikit. Menjalani jalan orang lain itu mudah. Mengambil jalanmu sendiri sama sulitnya dengan naik ke surga. Untuk guru dapat berjalan hingga hari ini, bagaimana pengalaman yang terlibat bisa seperti yang kalian semua bayangkan. Untuk Ye Yuan bisa mencapai prestasi seperti itu di usia muda, kisahnya mungkin lebih menarik daripada sebagian besar pusat kekuatan tertinggi di dunia bentangan surga. Kata Wing. Jimo merenung dan berkata, "Dalam hal ini, diagram Taiji itu adalah dao milik Ye Yuan." Wing mengangguk dan berkata, "Meskipun daunnya berada pada tingkat yang baru lahir, diagram Taiji itu memberiku perasaan sedalam laut. Dao bela diri itu sulit, tetapi dao alkimia lebih sulit lagi. Namun, aku punya perasaan bahwa pencapaian Ye Yuan di masa depan mungkin berada di atas pencapaianku dan leluhur pengobatan." Sekelompok saudara magang gemetar, memandang guru dengan tidak percaya. Penilaian ini terlalu tinggi. Leluhur pengobatan hanya berjarak sehelai rambut dari leluhur dao. Mungkinkah Ye Yuan bisa menjadi leluhur pengobatan sejati di masa depan? Wajah Yan Hui berubah dan dia berkata, "Dalam hal ini, bukankah guru menghangatkan seekor ular di dadamu?" "Hahaha, menghangatkan ular di dadaku. Semua orang takut kehilangan. Semakin kuat, semakin takut gagal. Tapi mereka sudah lupa. Justru kegagalanlah yang membuatnya berjalan hingga titik ini hari ini. Leluhur pengobatan takut dikalahkan olehku, jadi dia selalu menekanku, tidak membiarkanku mengangkat kepalaku. Namun mencapai tingkatan guru, ingin meningkatkan satu langkah lebih jauh sangatlah sulit. Guru membutuhkan lawan. Terlebih lagi, penghinaan ini, guru telah menahannya selama 50 juta tahun. Bahkan jika aku kalah dari Ye Yuan, masih ada dia yang akan menantang leluhur pengobatan. Melihatnya kalah juga merupakan hal yang sangat menggembirakan, jadi aku tidak melihat alasan untuk tidak melakukannya," kata Wing sambil tertawa lebar. "Mustahil. Kamu tidak bisa mengakui dia sebagai gurumu. Jika kamu mengakui dia sebagai gurumu, bukankah aku akan langsung menjadi generasi yang lebih muda? Aku harus mengambil sage kedua sebagai guruku. Master Nona ini, tidak akan ada perdebatan lagi. Aku bilang tidak, berarti tidak. Jika kamu bersikeras untuk mengakui dia sebagai gurumu, aku akan menangis agar kamu melihatnya. Kamu mengganggu tanpa henti. Kamu menolak untuk melihat alasannya. Di dalam aula kuil imam, dua sosok bertengkar karena beda kepentingan, menjadi kusut.
Mereka adalah Long Xiaohai dan Long Xiaochun, dua orang saudara laki-laki dan perempuan. Sementara di belakangnya, Long Zi menggelengkan kepalanya sedikit. Long Xiaochun ini benar-benar merepotkan. Xin Luo perlahan keluar dari aula dalam. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan senyum sambil berkata, "Mohon tunggu sebentar." Tuan Langit Merah saat ini sedang berkonsultasi dengan Tuan Sage kedua. Tuan Sage kedua akan segera keluar. Long Zi sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Dia tentu saja tidak perlu mengungkapkan apapun kepada Xin Luo. Saat ini, Ye Yuan sudah pindah ke kuil imam. Kuil itu melayaninya dengan standar tertinggi, menghormatinya sebagai dewa. Setiap hari, sekelompok orang Empyrean akan memberi penghormatan pagi dan malam, dengan sikap sangat hormat. Langit Merah bahkan mengesampingkan semua harga dirinya dan datang untuk memberi hormat kepada Ye Yuan setiap hari, meminta nasihatnya tentang pengetahuan aspek alkimia. Setiap hari, dia kembali dengan membawa muatan penuh. Tak lama kemudian, Ye Yuan perlahan keluar dari aula dalam. Di belakangnya ada Langit Merah dan Lon Xuan, dua orang Empyrean yang hebat. Ketika Long Xiaochun melihat Ye Yuan, dia tiba di depan Ye Yuan dengan suara mendesing dan menunjuk ke arahnya dengan keras sambil berkata, "Ye Yuan, kamu tidak diperbolehkan mengambil kakak Xiaohai sebagai murid. Kalau tidak, kita berdua akan memutuskan semua hubungan." Ye Yuan menatap kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi Long Xiaohai sangat marah. Menarik Long Xiaochun, dia berkata, "Xiaochun, kamu tidak boleh main-main. Tuan Sage kedua, Long Xiaohai ingin mengakuimu sebagai guru." Saat dia berkata, Long Xiaohai sebenarnya langsung berlutut. Ye Yuan buru-buru membantunya berdiri dan berkata, "Saudara Xiaohai tidak boleh. Jika kamu memiliki keraguan tentang alkimia, silakan datang menemui Ye ini untuk didiskusikan. Tapi bicara tentang mengakui seorang guru, kamu tidak boleh mengatakannya lagi. Kamu dan Xiaochun sama-sama penyelamat Ye. Bagaimana aku bisa menerima kalian sebagai muridku? Juga, jangan terus memanggilku Tuan Sage kedua. Panggil saja aku dengan namaku, dan itu sudah cukup." Long Xiaochun menepuk bahu Ye Yuan dan berkata sambil tertawa lebar, "Hahaha, kamu sungguh hebat. Jika Long Xiaohai mengakuimu sebagai guru, bukankah aku akan menjadi generasi yang lebih muda tanpa alasan? Apakah kamu mendengarnya, Long Xiaohai?" Ye Yuan terdiam. Proses berpikir gadis ini memang tidak normal dibandingkan kebanyakan orang. Long Xiaohai memasang wajah tertekan saat dia berkata, "Tapi, kami akan segera kembali ke klan naga. Pada saat itu, kemana saya akan pergi untuk meminta nasihat Anda?" Pada saat ini, Long Zi sedikit ragu-ragu, tapi dia masih membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Long Zi memberi hormat kepada Sage kedua. Dia bisa mengabaikan Xin Luo, tapi menghadapi Ye Yuan, keberadaan yang menindas leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, dua penguasa, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan harga diri Kaisar Surgawi." Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, terlepas dari apakah itu Long Zi atau Qi Zixu, mereka semua menyadari pentingnya Ye Yuan bagi imam besar leluhur suci. Jika terjadi kecelakaan pada Ye Yuan, di bawah kemarahan imam besar leluhur suci, Ye Yuan mungkin benar-benar bisa memicu perang ilahi. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi ini. Oleh karena itu, tidak peduli betapa klan kilinnya mendambakan tulang kaisar, mereka juga tidak berani melakukan apapun terhadap Ye Yuan. Adapun Qi Zhen, di bawah sorotan Ye Yuan, dia tidak penting lagi. Bagaimana bisa Qi Zhen disebutkan dalam nafas yang sama dengan Sage kedua seluruh ras iblis? Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Kaisar Surgawi Long Zi terlalu sopan. Tolong duduk." Semua orang duduk sebagai tamu dan tuan rumah. Langit Merah sama dengan Lon Xuan, berdiri di samping dan menjalankan etika seorang murid. "Kaisar Surgawi Long Zi, kamu mungkin memiliki hal penting untuk ditanyakan pada Ye dengan datang ke kuil ini kan?" Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Long Zi berubah menjadi tajam dan dia berkata sambil mengangguk, "Sage kedua memiliki tulang kaisar kilin di tubuhmu, melepaskan kehendak kilin bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi dari mana datangnya kehendak naga sejati ini?" Beberapa hari ini, Long Zi sangat bingung di dalam hatinya. Ye Yuan benar-benar melepaskan kehendak naga yang murni dan bahkan bisa mengeluarkan teknik bela diri ras naga yang murni. Mungkinkah dia anggota ras naga? Kehendak naga sejati yang dilepaskan Ye Yuan tidak sama dengan keinginan kilin. Kehendak naga yang sebenarnya dilepaskan oleh jiwa naga. Saat itu, jiwa naga yang pantang menyerah membubung tinggi ke awan.
Sebagai anggota ras naga, Long Zi secara alami merasakannya dengan sangat jelas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku mengatakan bahwa aku adalah anggota ras naga, apakah kamu percaya? Pupil mata Long Zi mengerut, matanya penuh kerumitan saat dia berkata, Sage kedua pasti bercanda. Bagaimana, Anda bisa menjadi seekor naga? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bercanda. Ye ini memiliki jiwa naga atavisme. Terlebih lagi, sudah lebih dari setengahnya terbangun. Metode kultivasi dan teknik bela diri ras naga bukanlah rahasia bagiku. Seluruh tubuh Long Zi bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, jiwa naga atavisme. Anda sebenarnya dari jiwa naga atavisme. Bahkan di klan naga, jiwa naga atavisme juga satu dari sejuta. Dalam hal ini, Anda benar-benar dari ras naga. Ye Yuan mengangguk dan berkata, betul. Hati Long Zi bergetar hebat. Jiwa naga atavisme adalah salah satu jiwa naga terpenting. Sage kedua ini tidak hanya memiliki bakat untuk menguasai dunia, dia bahkan memiliki warisan tertinggi ras naga. Dia hanya mengumpulkan takdir besar pada dirinya sendiri. Bahkan Long Xiaochun juga membuka mulutnya lebar-lebar saat ini, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Kamu, sebenarnya dari jiwa naga atavisme. Ini adalah warisan yang paling mengerikan. Selama kamu terus membangunkannya, kekuatanmu akan bisa melonjak dengan pesat dan tidak perlu diperdebatkan sama sekali. Long Xiaochun berkata dengan terkejut. Hanya saja aku tidak tahu siapa, leluhur Sage kedua. Klan naga kita sudah lama menyendiri dari dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang meninggalkan dunia semu, kata Long Xi penasaran. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu tentang ini. Tidak ada kenangan di area ini dalam warisanku. Mungkin bagian kenangan ini ada pada warisan di masa lalu. Namun, aku dapat merasakan bahwa leluhurku kemungkinan besar hanyalah seorang Empyrean dan bukan makhluk luar biasa. Setelah terbangun di peringkat 6, Ye Yuan bisa merasakan bahwa jiwa naganya sudah hampir mencapai kesempurnaan. Menurutku, kebangkitan sekali lagi sudah menjadi batasnya. Terlebih lagi, seekor naga yang mampu mengikuti Empyrean surgawi hutan abadi, kekuatannya mungkin juga tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, Empyrean surgawi hutan abadi juga hanyalah seorang Empyrean. Jika itu adalah tokoh dikdaya kaisar surgawi dari klan naga, mereka akan benar-benar mengabaikan Empyrean surgawi hutan abadi. Di sampingnya, mata Long Xiaohai berputar dan dia tiba-tiba berbicara, mengapa tidak melakukannya seperti ini? Saudaraku Ye, lakukan perjalanan bersama kami ke dunia semu penindasan timur. Mungkin setelah kembali ke klan naga, Anda akan dapat menemukan asal-usul Anda. Selanjutnya, kita juga bisa mendiskusikan alkimia Dao. Saat Long Xiaochun mendengarnya, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar saat dia melompat-lompat dan bertepuk tangan. Dia berkata, bagus, bagus. Pantas saja pertama kali aku melihat Ye Yuan, aku seperti melihat saudara kandungku. Mungkin garis keturunan kita sangat dekat. Tapi tatapan Long Zi berubah menjadi tajam, penampilan ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya. Membiarkan orang asing pergi ke klan naga, dia sedikit khawatir. Saat Ye Yuan mendengar ini, dia juga sangat tersentuh. Dia juga sangat penasaran dengan asal-usulnya. Namun asal-muasal binatang ilahi 4 fase, bahkan tanpa debu juga tidak bisa memastikannya. Tampaknya bagian kenangan ini telah terhapus oleh tanpa debu. Sepertinya masih banyak rahasia yang belum diketahui di hutan abadi. Pegunungan yang subur dan sungai yang biru, kicauan burung, harum bunga, dan jeritan monyet. Sebuah perahu yang kecil mengalir dengan santai menyusuri arus di tengah pegunungan dan perairan. Beberapa orang berdiri di atas perahu sambil mengagumi indahnya pemandangan di kedua tepi perairan sambil tak henti-hentinya tertawa sambil memuji. Tuan muda, tempat ini sungguh indah. Jika kita bisa tinggal di sini bersama dengan kakak perempuan Lier, dan mereka semua, betapa hebatnya hal itu. Melihat pemandangan indah seperti surga di dunia lain ini, hati Luer membangkitkan kerinduan akan hal itu. Adapun Lon Xuan dan yang lainnya, mereka memiliki ekspresi kehangatan di wajah mereka. Dunia semu penindasan timur sangatlah misterius, hampir tidak ada seorang pun di seluruh dunia bentangan surga yang mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa masuk ke sini suatu hari nanti. Itu semua berkat guru mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kecantikan itu indah, tapi diam-diam menyembunyikan niat membunuh. Bagaimana bisa benar-benar ada surga dunia lain di dunia ini? Luer membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya,
diam-diam menyembunyikan niat membunuh. Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Bukan hanya Luer, bahkan Lon Xuan memiliki pandangan kosong, jelas tidak menemukan bahaya apapun. Ye Yuan berkata, dengan kekuatan klan naga, bagaimana batasan yang ditetapkan bisa dengan mudah ditembus. Kedua sisi perairan ini penuh dengan kekuatan dan vitalitas, terlalu indah untuk diserap sekaligus, dan mungkin dinilai sempurna. Namun, segala sesuatunya akan berkembang ke arah sebaliknya ketika menjadi ekstrim. Semakin banyak tempat seperti ini, semakin berbahaya pula. Lingkungan sekitar sungai ini penuh dengan batasan yang kuat di mana-mana, aku khawatir bahkan jika pusat kekuatan Kaisar Surgawi datang, begitu orang tersebut memicu pembatasan, mereka akan berubah menjadi abu juga. Ketika semua orang mendengar, rambut mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiri tegak. Lingkungan di sini terlalu indah. Sangat sulit bagi mereka untuk menghubungkannya dengan bahaya. Di sampingnya, sedikit kejutan melintas di mata Long Zi, dan dia berkata dengan takjub, pantas menjadi sage kedua, melihat situasi sebenarnya dengan satu pandangan. Sepertinya sage kedua telah menyentuh sumber Great Dao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya tebakan liar. Sebaliknya, Ye ini agak terkejut karena senior Long Zi benar-benar setuju untuk mengizinkanku memasuki klan naga. Meskipun Long Zi memiliki beberapa keraguan, dia tetap setuju pada akhirnya. Beristirahat selama beberapa hari di wilayah West Spirit, dia membawa Ye Yuan dan teman-temannya dan berangkat ke dunia semu penindasan timur. Long Zi tersenyum dan berkata, sejujurnya, Long Zi juga sangat ingin tahu tentang sage kedua. Long Xiaochun segera melompat dan berkata, iya, kamu benar-benar pria yang penuh teka-teki, penuh misteri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ye Yuan malah tertawa dan berkata, kamu juga gadis yang penuh teka-teki. Sambil cekikikan dan tertawa sepanjang jalan, tiba-tiba semua orang seolah melewati sebuah lapisan tipis. Semua orang menyadari bahwa mereka mungkin telah memasuki dunia semu penindasan timur. Pemandangan tak berubah, masih perbukitan hijau dan perairan biru, kicauan burung, dan harum bunga. Tapi garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan tiba-tiba mulai mendidih karena kegembiraan, seolah-olah darah di tubuhnya akan menguap. Merasakan tekanan ras naga murni pada tubuh Ye Yuan, bahkan ekspresi Long Zi pun sedikit berubah. Sedikit tekanan ini secara alami tidak mampu membuatnya terlihat tergerak. Tapi kemurnian garis keturunan Ye Yuan, bahkan dia juga sangat terkejut. Long Zi diam-diam merasa khawatir. Apa latar belakang orang ini? Mengapa dia memiliki garis keturunan yang murni? Dia tidak tahu bahwa garis keturunan Ye Yuan sangat murni. Sekarang setelah dia melampaui 6 tingkat kesengsaraan surgawi dan mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, garis keturunannya berevolusi ke tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, jalan masa depannya bahkan lebih bergelombang dan sulit. Transformasi ke-7 yang sempurna akan menjadi cobaan hidup dan mati bagi Ye Yuan. Rasanya seperti kembali ke rumah. Mungkinkah akarku sebenarnya ada di sini? Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit, merasakan perubahan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Berjalan jauh dari dunia hutan abadi, Ye Yuan berkeliaran di seluruh dunia. Sekarang, dia benar-benar merasa ingin kembali ke rumah. Sungguh tidak terbayangkan. Xiao Chun, Xiao Hai, kalian temani sage kedua dulu, aku akan pergi ke klan untuk melaporkan penyelesaian misi terlebih dahulu, kata Long Zi. Long Xiaochun melambaikan tangannya dan berkata, cepat pergi. Cepat pergi, membawaku ke sini sudah cukup. Long Zi menganggukkan kepalanya, sosoknya bergerak, menghilang dari pandangan semua orang. Tidak tahu berapa lama mereka melakukan perjalanan, beberapa orang akhirnya sampai di tepi sungai. Rombongan itu berjalan sangat cepat, melompat ke udara dan terbang menuju daratan. Beberapa hari kemudian, sebuah benteng besar muncul di depan semua orang. Setelah mendarat dan memasuki benteng, Ye Yuan juga sangat penasaran dan mulai melihat sekeliling. Di dalam benteng, ada pria dan wanita, tua dan muda, ekspresi mereka aneh. Kemunculan Ye Yuan dan kelompoknya langsung menarik perhatian banyak orang. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa setiap naga ini memperlihatkan tampilan yang aneh. Di dalam mata itu terpancar ekspresi ketakutan yang kental, dan benar-benar menghindarinya seperti wabah. Dunia semu penindasan timur memiliki total 9 benteng surga besar, 81 benteng bumi, dan benteng hitam dan benteng kuning yang tak terhitung jumlahnya. Benteng Rain Dragon tempat kita berada adalah salah satu dari 81 benteng bumi. Paman Zi adalah tetua pelindung benteng Rain Dragon kami.
Long Xiaochun jelas sangat antusias saat memperkenalkan kepada Ye Yuan adat istiadat dan praktik lokal di dunia semu penindasan timur. Menurut apa yang dikatakan Long Xiaochun, 9 benteng surga menguasai dunia semu penindasan timur. Hanya naga dengan garis keturunan paling mulia yang memiliki kualifikasi untuk memasuki benteng surga. Tempat itu adalah inti klan naga, pusat kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan 81 benteng bumi juga setara dengan Kaisar Surgawi Bodhimanda di dunia luar. Setiap benteng bumi memiliki garnisun pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Melihat adegan ini, Ye Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan takjub. Ras naga memang layak menjadi spesies varian purba. Kekuatan mereka sungguh tak terbayangkan. Xiao Chun, kenapa aku merasa anggota klanmu sepertinya sangat takut pada kami? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xiaochun terkekeh dan berkata, bagaimana bisa? Tidak perlu peduli dengan mereka. Ayo, aku akan membawa kalian ke kediaman. Di sampingnya, Long Xiaohai ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya. Pada akhirnya, dia tetap tidak angkat bicara. Hanya saja bagaimana pemandangan ini bisa tersembunyi dari mata Ye Yuan. Tetapi karena mereka tidak mengatakannya, Ye Yuan juga tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut. Dia hanya bisa mengabaikannya. Long Xiaochun membawa Ye Yuan ke sebuah rumah batu yang tidak kecil dan tinggal di sana. Saudaraku Ye, kamu tinggal di sini dulu. Besok, aku akan mengajakmu berjalan-jalan di sekitar benteng Rain Dragon. Long Xiaohai berkata dengan tangan terkepal. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah Long Xiaohai pergi, Ye Yuan langsung mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan paginya, Ye Yuan keluar dari rumah batu dan berencana berjalan-jalan di dekatnya, tapi kemudian dia melihat sekelompok besar orang berkerumun di depan, menimbulkan keributan besar. Setelah bergerak mendekat untuk melihatnya, dia langsung sangat marah. 3 pemuda ras naga sebenarnya mengelilingi Lu Er dan Yang Fei Er, ekspresi mereka sangat cabul. Hahaha, gadis manusia, tuan muda ini belum pernah mencicipinya. Gadis kecil, ikuti aku, Long Hao, aku jamin kamu akan bergembira sebagai makhluk abadi setiap hari di masa depan. Seorang pria di tengah dengan alis lebat dan ekspresi yang sangat tidak senonoh benar-benar mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu Yang Fei Er. Saat ini, Yang Fei Er dan Lu Er sudah ditahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ketiga pemuda ras naga ini sangat kuat. Melihat aura mereka sudah berada di peringkat 6. Meskipun Yang Fei Er juga merupakan dewa sejati lapis ke-9, bagaimana dia bisa menjadi tandingan anggota ras naga dengan peringkat yang sama? Adapun Lu Er, meskipun dia sangat berbakat, kekuatannya jauh lebih lemah. Saat ini, pakaian Yang Fei Er dan Lu Er agak berantakan. Jelas sekali, mereka baru saja mengalami perkelahian. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, api amarah melonjak ke kepalanya. Berhenti, Ye Yuan berteriak dingin, membagi kerumunan, dan berjalan keluar. Saat Long Hao menoleh dan melihat, dia tidak bisa menahan cibiran dingin sambil berkata, "Yo, bukankah ini bocah manusia yang datang bersama dengan bintang malang itu? Ada apa? Apa kedua wanita cantik ini adalah wanitamu? Mulai hari ini, itu milikku." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a